Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yuk, mana semangatnya? Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, adalah kita berdoa untuk agama dan menjadi kita kasih. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Reno. Kemudian untuk memupuk rasa nasionalisme kita dan sebagai wujud rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Untuk hari ini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah, artinya semuanya semangat untuk belajar. Nah, jadi sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi semangat belajarnya harus lebih ditingkatkan kembali. Ingat, kesuksesan itu berbanding lurus dengan kemauan kalian untuk belajar. Bangkit dan terus mencoba. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan meraih kesuksesan. Siap semuanya? Siap. Nah, kemudian untuk selanjutnya kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan proyek penyusunan laporan keuangan. Sebelum kita melaksanakan proyek, coba siapa yang masih ingat tentang unsur-unsur laporan keuangan? Yuk, angkat tangannya. Oke, silakan Bunga. Laporan abadi, laporan perusahaan aktivitas, laporan posisi keuangan, arus kas. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian akun-akun apa saja yang perlu dibuatkan jurnal penutup? Silakan Indah. Pendapatan, beban, istri sama rugi, dan investor. Oke, bagus sekali, luar biasa. Artinya anak-anak itu sudah siap untuk melaksanakan proyek pada pagi hari. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan project based learning, kalian diharapkan mampu yang pertama, menganalisis akun-akun yang terkait di dalam laporan keuangan, baik itu laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. Kemudian kalian mampu menganalisis akun-akun yang terkait di dalam jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian kalian diharapkan mampu untuk melakukan pencatatan ke dalam laporan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Kemudian kalian juga diharapkan mampu untuk menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Paham? Nah, kemudian metode yang akan kita gunakan, kita akan melakukan diskusi kelompok dan penugasan. Adapun teknik penilaiannya nanti kita akan melakukan presentasi dengan komponen penilaian yang pertama, persiapan kalian, proses dan hasilnya, sikap kerja kalian, kemudian waktu kalian mengerjakan. Paham sampai di sini? Selanjutnya, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian sebelum melaksanakan proyek.
Siap semuanya? Siap, Bu. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, silakan kalian kerjakan. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Habis, silakan dikumpulkan kembali. Nah, untuk kegiatan kita hari ini kita akan melakukan proyek penyusunan laporan keuangan. Adapun tahapan-tahapan kita menjadi 3 fase. Yang pertama, tahap pertama, kalian menyelesaikan laporan keuangan perusahaan jasa secara lengkap bersumber dari kertas kerja perusahaan jasa. Kemudian tahap yang kedua, menyusun jurnal penutup sampai ke posting ke buku besar dan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga, tahap ketiga kita presentasi. Paham? Ada pertanyaan? Oke, silakan Pak Ramita. Nah, sumber yang akan kita gunakan di dalam menyusun laporan keuangan, sumbernya dari kertas kerja perusahaan jasa yang sudah Ibu siapkan pada LKPD. Nah, yang kertas kerja yang terdapat pada LKPD perusahaannya berbeda-beda. Jadi nanti setiap satu kelompok mengerjakan satu perusahaan. Paham? Selanjutnya, Ibu akan bagi kelompoknya secara heterogen. Terdiri dari 4 sampai 5 orang setiap kelompoknya. Jadi ada master-masternya nih. Nah, yang namanya kerja kelompok, kerja tim, harus kerja secara bersama-sama. Paham ya? Ibu akan tampilkan pembagian kelompoknya. Nih, untuk kelompok 1 ada Paramita. Nah, silakan sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kalau sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing, selanjutnya silakan ketua kelompoknya membagi tugas kepada para anggotanya. Setelah itu baru kalian berdiskusi terkait langkah-langkah di dalam menyusun laporan keuangan sampai ke neraca saldo setelah penutupan. Kemudian kalian berdiskusi mempersiapkan alat-alat apa saja yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan proyek kita. Paham? Nah, kemudian untuk LKPD sudah Ibu bagikan melalui grup WA kelas. Silahkan kalian buka LKPD-nya yang terdapat di grup WA. Sebelum kita melakukan proyeknya, terlebih dahulu mari sama-sama kita sepakati dulu. Kita susun jadwal kita untuk mengerjakan proyek kita yang akan kita kerjakan dalam 3 fase. Jadi untuk jadwal pelaksanaan proyek hari ini kan tanggal 15 November. Untuk hari ini kita menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Yuk dicatat jadwalnya biar tidak lupa. Silakan dilanjutkan ke proyek yang pertama. Yang tidak paham boleh ditanyakan.
Ini soalnya beda-beda. Tadi kelompok uji atas kerja perusahaan bengkel mobil. Ya, kelompok 1 Jaya Dekor. Dirapiin ya ketikannya nanti ya. Boleh diberikan warna biar cantik. Selanjutnya untuk kegiatan kita hari ini kita masuk ke tahap yang ketiga ya. Berarti kita akan melaksanakan presentasi. Nah, sebelum kalian melaksanakan presentasi, Ibu akan tampilkan terlebih dahulu prototipe hasil yang benar. Langkah-langkahnya itu seperti ini. Kalian mengamati kertas kerja kemarin. Langkah yang pertama yaitu menyusun laporan laba rugi. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Menyusun laporan laba rugi. Ada berapa akun? Dua. Oke, betul sekali. Kemudian langkah selanjutnya setelah menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Nih, akan seperti ini. Silakan sambil kalian cek pekerjaan kalian. Dah? Sudah sesuai tahapannya? Dan kemudian langkah yang ketiga, laporan posisi keuangan. Nih, seperti ini. Ingat, antara aktiva dan pasiva harus seimbang. Sudah? Langkah-langkahnya sudah sesuai. Nah, kemudian setelah jurnal penutup maka dilakukan posting. Silakan dicek lagi postingnya, jangan sampai salah kamar. Lihat neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian lihat yang terdapat dalam jurnal penutup itu semuanya kalian posting ke buku besar. Dah? Setelah itu baru menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ingat, akun-akun yang terdapat pada neraca saldo penutupan hanya akun real. Betul sekali. Silakan kalian cek kembali pekerjaan kalian. Setelah itu baru kita presentasikan.
dilengkapi kan? Tadi Ibu juga udah cek semuanya, tahapannya juga sudah dilalui. Sekarang langkah selanjutnya kita presentasikan hasilnya. Kelompok siapa yang mau present duluan? Yuk silakan. Kelompok liabilitas, silakan kelompok liabilitas untuk presentasi. Silakan kelompok liabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok liabilitas ingin mempresentasikan tentang proyek laporan keuangan Biro Jasa Konsultasi Sari, laporan laba rugi untuk yang berakhir 31 Desember 2007. Pada pendapatan dekor dan beban usaha, pendapatan beban jasa sebesar 8.080.000, total pendapatan 8.080.000, dan beban usaha sebesar 6 juta rupiah. Beban usahanya beban gaji sebesar 6 juta rupiah, beban listrik 160.000, beban telepon 104.000, beban iklan 96.000, beban asuransi 100.000, dan beban perlengkapan kantor sebesar 624.000. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Yuk, Paranita silakan. Itu kalau misalkan di akuntansi kan memang diwajibkan kalau misalkan pengurangan itu tanda kurung. Bawahnya dia nggak ada tanda kurungnya, Bu. Iya. Walaupun dia nggak pakai tanda kurung, seharusnya ada tanda strip atau apa gitu, biar tahu antara pembeda antara penjumlahan dan pengurangan. Oke, bagus sekali. Terus Gimana? kalau ada, Bu, itu hurufnya tidak konsisten. Oke, nanti kelompok liabilitas perbaiki lagi ya. Ada lagi? Cukup. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asep ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari soal Jaya Dekor. Untuk laporan laba rugi Jaya Dekor, udah disalin nggak? Jelas nggak? No. Tolong lah. Betul. Ya. Laba rugi untuk yang terakhir 31 Juli 2021, pendapatan dekor dan beban usaha untuk pendapatan jasanya 18 juta, total pendapatan 18 juta juga. Beban keseluruhan beban gaji ada 7.600.000, beban iklan 3 juta, beban penyusutan peralatan 6 juta, beban asuransi 2.500.000, beban perlengkapan 8 juta, beban listrik 600.000, beban air 300.000, beban telepon 800. Jadi keseluruhan beban dijumlahin hasilnya 28.800.000. Jumlah beban dikurang dengan pendapatan 18 juta, hasilnya 10.800.000 hasil akhir. Ada yang mau dikoreksi? Apa yang ada yang salah? gantian ini sepertinya. Ngatu ya pandai. Oke. Ya. Nanti diperbaiki lagi ya. Ya, Bu. Mana? Untuk hasilnya sudah sesuai? Ya, oke. Lanjut ke perubahan ekuitas, besarkan sedikit remol. Oke, lanjut. Jaya Dekor melakukan perubahan ekuitas yang berakhir 31 Juli 2021. Modal hasil 1 Juli 2021 sebesar 536 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekuitas ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Laporan posisi keuangan bengkel mobil Maverick. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2005. Berapa? Hasil akhirnya?
Totalnya total aset 3.680.000. Ya, sekali identitas-identitasnya. 3.680.000. Ya, sekarang kita akan bertanya, benar belum? Ada yang rupiahnya, Bu, rupiahnya. Nah, nanti diperbaiki lagi ya. Kelompok identitas. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking ya, semangat. Ya, siap? Kali ini kita ice breaking. Tepuk semangat happy. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi. Semangat pagi. Harus happy. Tunjuk gigi. SBK sudah berdiskusi bagaimana perasaan kalian sekarang. Sudah senang. Bagaimana pengalamannya setelah melakukan proyek pada hari ini? Sekarang oke, bagus. Nah, siapa yang mau menimbulkan materi kita pada hari ini? Setelah kita melakukan proyek yang begitu panjang, silakan. Ya, silakan Nita. Pelaksanaan proyek menyusun laporan keuangan secara lengkap memberikan manfaat bagi siswa untuk berpikir kritis dan kontekstual. Kontekstual. Bagus sekali. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silahkan Eri. Pelaksanaan proyek menyusun laporan keuangan memberikan manfaat dalam membuat hipotesis dalam pemecahan masalah berdasarkan konsep yang sederhana. Oke, bagus sekali. Yuk berikan tepuk tangan untuk kita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan melaksanakan proyek dalam penyusunan laporan keuangan dapat menambah pengetahuan kalian serta menambah keterampilan kalian di dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya Ibu akan mengadakan post test setelah kalian menyelesaikan proyek selama 3 hari. Siap semuanya ya? Siap. Sudah dapat semua? Nah, kalau sudah dapat silakan kalian kerjakan. Waktunya 5 menit. Waktunya habis. Silakan kalian kumpulkan. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, kita udah menyusun proyek. Pertemuan minggu depan kita akan memastikan penilaian harian untuk yang terakhir di semester ganjil. Demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.